Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Eh, Pada yang terhormat Bu Dr. Hajah Bu Andewi Suhartini MAG, dan kepada yang terhormat juga kepada teman-teman kelas B. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang menjadi kewajiban saya menjelaskan di depan teman-teman, yang berjudul Perkembangan Agama dan Keberagaman Peserta Didik SMA. Sebelumnya sudah dipaparkan oleh Bu Kokom dan Bu Rohmah, yang mana Bu Kokom ini level SD, terus Bu Rohmah level SMP. Mungkin teman-teman sudah mengetahui keberagamaan pada peserta didik SD dan SMA. SD dan SMP. Nah, pada kesempatan ini berfokus pada peserta didik SMA, ya teman-teman sekalian. Nah, dalam pendahuluan saya mengambil latar belakang penulisan ini diambil dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang amanat bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar setiap peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang digarisbawahi bahwa di sini adalah kekuatan spiritual keagamaan, itu ya teman-teman sekalian. Nah, dalam melatar belakangi tulisan ini pun saya mengambil hadis Rasul tentang perkembangan agama dan keberagaman pada manusia. Sejatinya sudah muncul sejak manusia dilahirkan. Dalil yang menunjukkan hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, menegaskan bahwa seseorang tidak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini Islam, Islam. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi, atau dalam riwayat lain musyrik, ya. Itu melatar belakangi dalam penulisan ini. Selanjutnya melatar belakanginya juga adalah permasalahan-permasalahan yang muncul menyerang dunia SMA, gitu kan. Era globalisasi, di mana era globalisasi ini penuh dengan kebebasan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pola pikir anak SMA itu, atau peserta didik SMA, sehingga mempengaruhi perkembangan agama dan keberagamaannya. Dan yang lainnya kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan, mungkin ya seperti itu. Itu beberapa hal yang menjadi permasalahan yang muncul di dunia peserta didik SMA, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dalam penulisan ini saya menuliskan perkembangan usia peserta didik SMA sebelum masuk kepada hal-hal yang lainnya. Jelas bahwasanya usia SMA itu digolongkan pada remaja pertengahan. Nah, sebagai uraian di sini batas usia remaja berkisar antara usia 12 sampai 21 tahun. Nah, dengan rincian 12 sampai 15 tahun masa remaja awal, yaitu SMA, ya, masa SMP, dan 15 sampai 18 tahun itu remaja pertengahan. Selanjutnya 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir, itu mungkin kalangan mahasiswa, ya. Nah, di sini saya berfokus pada remaja pertengahan, yaitu anak SMA, ya. Namun yang pastinya kita pun harus tahu, gitu ya, ketika misalkan rentan usia dan sebagainya, dan rentan usia yang sudah disampaikan, kita pun harus tahu definisi seperti apa sih yang dipahami remaja ini, gitu kan. Nah, kata remaja ini definisinya sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa anak-anak, kanak-kanak, ke masa dewasa. Masa ini umumnya dimulai sekitar usia 12 tahun hingga akhir masa. Nah, tadi ya, pertumbuhan fisik yaitu sekitar usia 20 pertumbuhan tahun hingga akhir masa pertumbuhan fisik. Berarti yaitu sekitar usia 20 tahun. Usia remaja berada dalam usia 12 sampai
21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Kenapa 12 tahun lebih dulu, 1 tahun lebih dulu perempuan? Ya karena sudah jelas gitu ya, perempuan itu berkembangnya lebih cepat gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan bahwasanya bisa disimpulkan ada 3 masa tadi ya, yang kenapa sih usia SMA ini masuk pada remaja pertengahan gitu ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga masa SMP gitu kan, 12 sampai 15 tahun masa remaja awal. Jelas pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang lain. Mungkin teman-teman sering melihat dan mendengar bahwasanya anak SMP ini anak yang labil, terus masanya puber, terus di situ mencari jati diri dan sebagainya, jelas gitu kan. Bahkan zaman-zamannya caper ada di situ gitu ya. Nah, selanjutnya masa remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun. Nah, ini masa SMA gitu ya, peserta didik. Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri. Jadi di sini sudah memiliki kemampuan berpikir tentang keadaan dia, tentang keadaan teman, lingkungan, masyarakat, bahkan keluarga gitu kan. Hal ini yang mempengaruhi perkembangan agama dan keberagaman peserta didik di kalangan SMA gitu kan. Nah, di sini individu sudah mampu mengarahkan dirinya sendiri, jelas karena seperti ini teman-teman sekalian. Dunia beda halnya dengan level SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau level SD itu masalah eksplorasi, bermain dan sebagainya. SMP ini masa dimana banyak hal yang ingin dilakukan oleh anak gitu kan, sehingga peran pendidik, peran orang tua terhadap anak SMP ini bagaimana caranya memberikan beberapa program atau kegiatan-kegiatan sehingga mereka memiliki kegiatan banyak, dan dari kegiatan banyak itu mereka tahu banyak hal gitu kan. Nah, masuk kepada masa remaja pertengahan itu masa SMA, ternyata pada umur 15 sampai 18 tahun ada proses pematangan kedewasaan anak SMA pertengahan ini sebelum masuk pada remaja akhir gitu ya. Dimana di situ sudah mulai ada kemampuan berpikir, sehingga ketika misalkan kita ingin mengetahui kedewasaan kemandirian itu, kita bisa memberikan asesmen pada rentan usia 15 sampai 18 tahun, khususnya adalah di umur 16 tahun gitu kan, sehingga kita bisa melihat kemandirian anak. Nah, kalau di masa remaja akhirnya jelas ya, 18 sampai 21 tahun itu pada masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Jelas tadi arahnya berpikir, sudah masuk berpikir pada dunia ketika sedang kuliah, kerja seperti apa, menikah dan sebagainya, sudah berpikir seperti itu kalau di 18 sampai 21 tahun. Nah, itu teman-teman sekalian. Sehingga kita selaku peserta pendidik bisa mengetahui kapan kita bisa memberikan program keberagaman atau agamaan kepada peserta didik kita gitu kan. Dilihat dari rentang umur gitu kan, masa remaja awal, masa remaja pertengahan, masa remaja akhir gitu kan. Nah, selanjutnya tadi perkembangan. Sekarang mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik peserta didik di sekolah menengah atas SMA gitu kan. Karakteristik gitu ya. Perspektif psikologi perkembangan peserta didik sekolah menengah atas yang kemudian dikenal dengan SMA merupakan fase di mana memasuki usia remaja akhir. Maksudnya fase di mana mulai memasuki, berarti mulai memasuki itu mau masuk ke 18 sampai 21 tahun. Tadi masuk pertengahan itu kan. Berkisar antara usia 16 sampai 18 tahun. Tadi 15 sampai 18 tahun. Nah, masih sekitaran itulah. Karena 16 sampai 18 tahun itu usia matang, mulai memiliki kemampuan, sehingga asesmen dan sebagainya yang bisa menentukan dan memberikan pengaruh kepada anak SMA ini bisa dilakukan pada masa ini gitu kan. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batas usia maupun peranannya sering tidak terlalu jelas. Masa remaja ini sering dianggap sebagai masa peralihan, di mana saat-saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisik ia belum dapat dikatakan orang dewasa. Jelas itu kan.
SMP sudah mulai mencari jati diri, SMA kemampuan berpikirnya sudah mulai terasah gitu kan. Dan di situ tetap belum bisa dikatakan orang dewasa, masih ya anak SMA gitu kan. Nah, selanjutnya masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifatnya yang khas dan peranan yang menentukan dalam masyarakat orang dewasa. Kata remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescence, yang berasal dari kata adolescere yang artinya adalah tumbuh dan berkembang. Jelas ya, ya manusia tumbuh dan berkembang gitu kan. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang gitu kan. Nah, pendapat lain mengartikan adalah tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Lebih lanjut lagi, istilah adolescence diartikan lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, fisik. Nah, di mana tumbuh, berkembang dan sebagainya itu proses kematangan mental, emosional, sosial, fisik. Tadi di kisaran umur 16 tahun itu ya kita sudah, sebenarnya anak SMA itu sudah bisa menentukan arah tujuan hidupnya gitu kan. Ketika mau kuliah, mau masuk jurusan apa dan sebagainya sudah bisa gitu kan di umur 16 tahun. Apalagi kita selaku pendidik bisa memberikan fasilitas asesmen atau psikotes yang sesuai dengan minat dan bakat dia, itu lebih mantap lagi gitu ya. Nah, selanjutnya dengan kata lain remaja adalah usia di mana individu berintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Sudah mulai individu berintegrasi gitu kan. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Jelas. Itu proses transisi. Biasanya kalau proses transisi itu kalau misalkan salah langkah mungkin nanti akan dijelaskan dalam presentasi selanjutnya, ada program dan sebagainya, pembinaan gitu ya. Itu lebih mendalam lagi. Ketika misalkan dalam masa transisi ini melenceng atau misalkan gagal, akan mempengaruhi ke depannya. Seperti contoh ketika di Jakarta melakukan program transisi gitu kan, AKB gitu kan, dimana ketika misalkan itu ada meleset sedikit, maka apa yang akan terjadi, lonjakan COVID yang ada di Jakarta itu akan lebih ini lagi gitu kan, sehingga merugikan provinsi Jakarta. Nah, begitupun masa transisi ini, biasanya masa transisi ini banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Nah, selanjutnya karakteristik anak remaja bisa dilihat dalam beberapa aspek, yaitu dari pertumbuhan fisik jelas gitu ya, perkembangan seksual jelas, cara berpikir, kausalitas, emosi yang meluap-luap, ya darah muda gitu ya, perkembangan sosial, perkembangan moral dan perkembangan kepribadian. Jelas itu kan karakteristik anak remaja ini atau anak SMA ini bisa dilihat dari beberapa hal tadi, pertumbuhan fisik, seksual, cara berpikir, kausalitas, emosi yang meluap-luap, jelas itu kan. Karena ya tadi pada masa remaja tengah ini kita selaku pendidik bahkan orang tua harus hati-hati bisa mengarahkan, karena ini sudah masuk pada fase menjadikan anak kita tuh atau murid kita tuh sebagai teman gitu kan. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya dari karakteristik anak SMA mungkin saya masuk akan langsung kepada sikap keberagamaan peserta didik. Nah, sikap keberagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku keberagamaan. Sikap keberagamaan yang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang baik. Begitupun sebaliknya, sikap keberagamaan yang kurang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang kurang baik pula. Oleh karena itu, untuk membentuk perilaku keberagaman individu harus dimulai dari pembentukan sikap keberagamaan gitu ya. Jadi pembentukan sikap dulu. Bagaimana sih mengarahkan sikap anak SMA ini, atau sebelumnya dari masa awal, dari dini gitu ya, dari usia dini terus masuk kepada awal dan tengah, mungkin nanti di akhir. Nah, selanjutnya sikap keberagamaan bukan merupakan bawaan, melainkan bentukan setelah individu lahir. Jelas gitu kan. Sering kita menanyakan ketika arah sikap politik kamu seperti apa sih? Nah, berarti kan bukan bawaan gitu kan sikap itu ketika lahir. Nah, itu memberikan bentukan kepada individu-individu yang lahir gitu kan. Sikapnya ke arah mana keberagamaannya, misalkan pemikirannya, apalagi di anak SMA ini sudah mulai memiliki kemampuan berpikir tuh kan.
Jangankan anak SMA, di anak SMP pun sudah mulai. Bahkan murid saya pun anak SMP ada yang mulai berpikir eh, apa namanya, agama yang saya anut itu apakah agama benar gitu kan? Itu Islam loh, anaknya Islam, dan dia sampai sekarang sudah apa namanya, sudah masih dalam kondisi di mana dia sedang berpikir keras gitu kan, membaca buku dan sebagainya, bahkan sering bertanya kepada guru di depan teman-temannya, bahkan lebih aktif gitu ya. Nah di situ terlihat, jangankan anak SMA, anak SMP pun ketika misalkan sikapnya seperti apa itu bisa terlihat. Sikap selanjutnya, sikap keberagamaan peserta didik SMA remaja merupakan tahap ketiga dari perkembangan sikap keberagamaan seseorang. Tahap tersebut dikenal dengan tahap individual stage. Pada tahap ini sikap keagamaan peserta didik SMA atau remaja masih belum stabil pada umumnya dan cenderung berubah-ubah sesuai dengan pengalaman atau peristiwa yang mereka alami. Sikap labil dimiliki oleh seorang remaja dapat ditolong dan ditanggulangi baik oleh orang tua maupun oleh guru agama sekolah dengan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jelas. Dalam sikap keberagaman peserta didik SMA ini belum dikatakan stabil, masih labil, karena di mana tergantung pada pengalaman peristiwa yang sudah dialami. Apakah input di masa SMP-nya itu lebih atau misalkan kurang gitu kan, atau cukup gitu kan, itu yang mempengaruhi juga sikap dari keberagamaan peserta didik SMA ini. Itu. Nah, selanjutnya teman-teman tadi sebelumnya ada perkembangan, kita mengenal perkembangan SMA, terus karakteristik, terus sikap. Nah sekarang faktor apa saja sih yang mempengaruhi keberagaman peserta didik? Jelas itu kan ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sering mendengarnya ketika misalkan dalam proses melihat hambatan atau kelancaran orang lain dipengaruhi oleh apa sih gitu kan. Ada faktor internal dan faktor eksternal, jelas gitu kan. Faktor internal itu dalam diri sendiri yang mana dia bisa memotivasi atau berpikir, apalagi karena anak SMA itu, saya ulangi lagi, anak SMA itu sudah memiliki kemampuan untuk berpikir gitu kan, berpikir apakah jernih ataupun keruh gitu ya. Karena di situ yang mempengaruhi dia. Ketika misalkan lingkungan dan sebagainya itu bersih, rapi dan sebagainya, dia akan memiliki faktor yang mempengaruhi keberagaman peserta didik dalam hal positif gitu kan. Tapi beda halnya ketika misalkan ya sebenarnya sih faktor internal dan faktor eksternal itu saling berkaitan itu kan. Nah kalau faktor internal diri sendiri, kalau faktor eksternal itu di sini mungkin saya ini kan ya lingkungan, teman, orang tua dan sebagainya. Ketika misalkan negatif ya negatif, ketika positif ya positif itu kan. Nah saya rincikan kepada faktor khusus, jelas itu kan. Di situ dari tadi faktor internal dan faktor eksternal itu saya khususkan ketika tergantung pada kualitas keimanan. Jelas gitu kan, itu faktor internal gitu kan. Terus ilmu pengetahuan itu faktor eksternal yang dia dapat dari yang dia alami, dari yang dia baca, dari yang dia dengar, lihat dan lakukan itu kan. Terus lingkungan itu sendiri yang bisa membentuk dan menjadikan peserta didik SMA ini atau misalkan anak-anak ini bisa berbeda satu sama lain. Bahkan daerah pun ketika kita bandingkan pesisir dengan daerah hutan atau pertanian itu berbeda gitu kan. Jelas itu kan, dari mental, dari cara berbicara dan sebagainya itu berbeda juga. Sehingga teman-teman sekalian, faktor-faktor ini yang sering mempengaruhi keberagaman peserta didik SMA. Internal, eksternal, bahkan kualitas iman, ilmu pengetahuan dan lingkungan. Yang paling menentukan adalah keimanan. Namun ya tadi kembali lagi kepada individunya itu sendiri, apakah mau berkembang atau hanya stuck di situ saja atau seperti apa gitu kan. Apalagi fenomena saat ini teman-teman sekalian, perkembangan agama keberagaman itu dari tahun 2018 bahkan sedang ramai-ramainya ada pemuda hijrah gitu kan dan sebagainya. Itu alhamdulillah gitu kan, dimana para pemuda itu berkumpul di masjid, berbicara tentang umat, berbicara tentang agama, bertanya, sharing dan sebagainya, sehingga mempengaruhi juga itu ya faktor eksternal dari teman-teman, dari faktor internal dan faktor eksternal gitu kan. Sehingga era globalisasi kenakalan remaja itu bisa dikurangi gitu kan.
Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya terakhir mungkin ya teman-teman sekalian, perkembangan usia remaja berada pada remaja pertengahan berkisar umur 15 sampai dengan 18 tahun. Selanjutnya para ahli memberikan patokan umur antara 13 sampai 21 tahun adalah umur remaja, sedangkan mengenai perkembangan jiwa agama berkisar antara umur 13 sampai 24 tahun. Berkenan masa remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seorang dari anak menuju dewasa. Jelas karakteristik anak SMA remaja akhir atau SMA bisa dilihat dalam beberapa aspek, yaitu dari pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, cara berpikir, kausalitas, emosi yang meluap-luap, itu kan perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya sikap keberagamaan bukan merupakan bawaan, melainkan bentuk setelah individu itu lahir. Pembentukan sikap keberagaman harus dimulai sejak dini, sebab pada masa awal merupakan masa yang sangat penting. Jelas pada masa dini awal lahir, terus anak-anak balita, dan bisa masuk anak SD, masuk SMP, masuk SMA, dan masuk kuliah. Apalagi kita lihat dari sudut pandang faktor umur yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Selanjutnya faktor khusus, diantaranya dirinya sendiri, lingkungan, teman. Selain itu juga tingkat keimanan pengetahuan menjadi faktor terbangunnya perkembangan agama dan keberagamaan peserta didik dari SMA ini. Thank you, terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena masih belajar. Begitupun pada slide dan sebagainya, mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.